Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 34 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Fab'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa'uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Min ajli dhalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna kathiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 34.
Terjemahan ayat ke-27. Ceritakanlah kepada mereka kisah yang sebenarnya tentang peristiwa dua putra Adam, tepatnya Habil dan Qabil, ketika masing-masing mempersembahkan kurban. Kurban dari salah seorang di antara keduanya, tepatnya Habil, diterima, sedang dari yang lain ditolak oleh Tuhan. Qabil berkata, "Aku pasti akan membunuhmu." Jawab Habil, "Sesungguhnya kurban yang akan diterima oleh Allah ialah kurban dari orang-orang yang bertakwa." Terjemahan ayat ke-28. Sekiranya kamu mengacungkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku sesungguhnya tidak akan mengacungkan tanganku untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Terjemahan ayat ke-29. Sesungguhnya aku ingin kamu kembali dengan membawa dosaku, bertumpang tindih dengan dosamu sendiri, maka kau akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itu adalah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Terjemahan ayat ke-30. Maka meluaplah nafsu Qabil untuk membunuh saudaranya, lalu dibunuhnya, maka jadilah dia orang yang merugi. Terjemahan ayat ke-31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak turun mengais-ngais tanah untuk memperagakan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil mengeluh, "Aduhai, pandir, bodoh benar aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu, supaya aku dapat menguburkan saudaraku ini?" Dia menyesal sejadi-jadinya. Terjemahan ayat ke-32. Oleh karena itu kami syariatkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami untuk menjelaskan ketetapan kami itu. Namun sesudah itu masih banyak saja di antara mereka yang melangkahi peraturan di muka bumi. Catatan: manusia adalah bagian dari masyarakatnya. Membunuh seorang manusia itu telah berarti membunuh masyarakat itu sendiri. Ini dijelaskan demi dosa pembunuhan itu supaya ditanggapi secara bersungguh-sungguh bahwa pembunuhan itu adalah dosa besar, di mana si pelakunya dihukum dengan jahanam yang tidak ada harapan lagi akan keluar dari sana, ditambah dengan kutukan dan kemurkaan Allah. Catatan kedua, maksudnya peraturan yang diwajibkan kepada mereka dimaksudkan untuk menyucikan jiwa dan memperbaiki akhlak mereka. Namun peraturan itu tidak banyak membawa faedah
kepada jiwa dan akhlaknya, bahkan sebaliknya. Mereka semakin merajalela dalam pembunuhan, kejahatan, dan permusuhan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Terjemahan ayat ke-33. Adapun hukuman terhadap orang-orang yang berbuat keonaran terhadap Allah dan Rasul-Nya dan membuat bencana kerusakan di muka bumi ialah dihukum mati atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan dari masyarakatnya. Hukuman yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat siksaan yang besar. Catatan, maksudnya berbuat keonaran bersenjata secara tertentu yang berakibat terjadi pembunuhan. Catatan kedua, maksudnya ialah memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan kejahatan lagi maka dipotong tangan kanan dan kaki kanan. Dan kalau melakukan kejahatan lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Terjemahan ayat ke-34. Kecuali orang-orang yang tobat di antara mereka sebelum kamu dapat menangkapnya, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 34. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.